Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota. Biar tidak lagi pusing-pusing. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Tapi Mbak Neni punya utang. Saya pinjam datanya ya. Mudah-mudahan bisa ditampilkan di layar kita. Ya. Jadi hasil capture-nya Deep Research terhadap narasi pilkada lewat DPR. Silakan Mbak Neni. Ya, bisa kita lihat kan sebetulnya di data ini sentimen netral dengan negatif itu paling tinggi di media sosial, dan kalau kita lihat sentimen positif tadi yang saya sampaikan di X itu lebih tinggi. Kenapa? Karena didominasi percakapan-percakapan yang itu adalah generasi baby boomers. Berbeda dengan di Instagram, kemudian di TikTok, dan kemudian juga di YouTube ataupun di Thread, ini didominasi kelompok-kelompok muda, milenial terakhir dengan Gen X, kemudian juga Gen Alpha. Di situ percakapan di ruang publiknya sangat menarik yang menyampaikan kenapa harus dipilih lewat DPRD begitu. Karena di situ ada tergerus suara rakyat. Rakyat sudah tidak lagi punya kapasitas di situ ya dalam membangun checks and balance karena mereka berpikir bahwa oh ternyata ini sudah dikendalikan semuanya oleh elit. Bahkan ketika hari ini pun terjadi adanya narasi pilkada dipilih oleh DPRD itu tidak berdasarkan kajian ilmiah. Jadi publik menuntut mana sih kajian ilmiah dari partai politik yang katakanlah 7 partai politik yang ada di parlemen ini mendukung terhadap pilkada dipilih oleh DPRD. Tadi kalau bicara soal transparansi dan akuntabilitas, publik bertanya di sini di mana transparansi dan akuntabilitasnya, mana data yang bisa disajikan untuk publik dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena di sini anak-anak muda yang banyak menyuarakan ini cenderung kritis, Mas Don. Dan mereka menyampaikan ini bisa jadi langkah mundur demokrasi. Ada komennya tuh sebenarnya yang agak ngeri-ngeri gitu ya. Udah kita turun ke jalan aja, kemudian nepalkan, kemudian bubar Indonesia 2029, boykot pemilu 2029. Sadis-sadis. Itu generasi Iya, sebetulnya karena kemarahan, dipicu kemarahan. Jadi kalau kita lihat data, mungkin bisa di next ada data terkait dengan kemarahan publik. Boleh di next lagi. Next lagi. Ada yang di beberapa media sosial itu satu kali lagi. Satu kali lagi atau satu periode lagi? Kemarahan yang sebetulnya dipicu oleh netizen itu ketika bukan. Ada yang diagram-diagram yang di diagram media sosial. Bundar-bundar itu. Betul, okay. ya. Nah, yang kuning bundar-bundar. Iya, jadi publik menanti hari ini demokrasi kita itu mau dibawa kemana sih gitu. Lalu keinginannya dari partai-partai itu sebetulnya seperti apa? Karena di sini kan anticipation paling tinggi di seluruh platform media sosial. Ini yang sebetulnya mereka berharap suara publik itu harus didengar. Tapi yang marah dikit. Yang marahnya di X. Di X paling tinggi, betul. Paling tinggi. Artinya usianya di usia yang lebih senior tadi itu lebih senior itu mereka lebih matang. Juga ada yang memiliki pandangan bahwa nggak bener nih dulu demokrasi kita kenapa dipilih dari tidak langsung menjadi langsung, karena di situ ada sistem yang sangat brutal di situ. Satu harga kursi itu dihargai dengan harga yang sangat fantastis. Dan bisa jadi di publik kemarahan di X itu menyampaikan ketika ini pilkada menjadi tidak langsung, maka publik tidak bisa mengontrol, di situ menjadi ruang gelap dalam pilkada, dan itu bisa lebih besar lagi biayanya dibandingkan menyelenggarakan pilkada langsung. Ini kan yang X ini kan mereka yang mengalami di periode yang sebelumnya. Betul. Yang ada Instagram juga yang punya pengalaman, misalnya menceritakan pengalaman bagaimana ketika dulu ada di pilkada langsung dengan di pilkada yang tidak langsung, yang mengalami kedua-duanya. Experience-nya disampaikan di ruang publik itu dan kita menjadi kan ada komparasi. Yang di Instagram, TikTok ini kan tidak mengalami langsung, sehingga ini yang nanti
kalau dipakai Mas Irawan sama Gus Kosin, ini target untuk pemilu berikutnya ini kan mereka-mereka yang ada di TikTok, ya kan? Karena Berarti 60% itu kan keterwakilan anak muda dari total jumlah daftar pemilih termasuk yang Mas kemarin Irawan masuk di juga generasi saya TikTok kan ya? juga, Sama ya? kita ya. Oh. Satu generasi berarti cukup sepertinya. merepresentasikan. Betul, ini cukup merepresentasi bagaimana keresahan publik hari Oke. ini. Dan mereka tuh berharap suara mereka itu harus didengar. Oke. Dan pemimpin itu harus lebih banyak mendengar dibandingkan dengan banyak berbicara. Oke. Karena mendengar itu adalah Sedikit, kemampuan Mas komunikasi Doni. Ya. yang Mungkin terbaik. menarik Mbak Deni pertanyaan tadi Mas Doni, menurut saya ya, antisipasi ini juga kalau kita mungkin ada pola yang sama pada saat ada upaya perlawanan dari DPR terhadap keputusan MK Betul. terkait dengan threshold Ya. dari pilkada dan upaya mengubah umur yang saat Ya. itu dikaitkan dengan Kaisang kalau perbincangan di sosmed. Saat itu juga sebelumnya seingat saya dalam sebuah acara ya, antisipasinya sangat tinggi. Ya, Tapi mirip-mirip. ketika akhirnya tetap ingin dipaksakan, ada isu saat itu DPR akan memutuskan untuk membatalkan keputusan MK, bisa dilihat ada yang selaras di jalanan masyarakat turun dan ketika dibaca dari kuning ini menjadi merah. Dari antisipasi ini kemudian menjadi kemarahan. Iya. Bisa jadi, Semoga karena- tidak terjadi. Menurut Karena saya itu aja. kalau kita merujuk pada afektif publik dari bukunya Zizi Paparizi, sentimen apapun positif, netral, kemudian juga negatif di ruang media sosial itu akan sangat cepat berubah dan mengalami dinamisasi yang sangat cepat Ya, di situ. sebentar, saya ke Gus Kosin dulu. Karena yang namanya politik juga kan dinamikanya sangat cepat. Tapi masyarakat juga bisa dengan cepat berubah. Gus Kosin, bagaimana Anda menangkap dan mengcapture kalau diselaraskan dengan statement Anda tadi? Silakan. Iya, yang pertama terkait apa ya percakapan yang ada di sosial media, itulah tugas saya, Mas Irawan, Bang Andrea selaku elit memberikan edukasi politik kepada masyarakat, tidak terjebak apakah ini isu populis atau isu strategis. Kalau berbicara isu populis dalam hal ini dalam tanda kutip PDIP diuntungkan karena selaras dengan arus utama. Tapi sekali lagi kita harus berani mengambil satu resiko untuk mengarah kepada penguatan dan derajat demokrasi yang lebih utuh. Yang pertama saya tadi beberapa mencatat ya beberapa hal yang disampaikan Mas Toto dan Pak Gumai tadi terkait konstitusionalitas. Kita coba refer lagi kepada original intent putusan MK 7273 PUU 2 2004 ya. Di sana jelas disampaikan bahwa kemudian kekhususan daerah-daerah bahwa itu tidak dikatakan menggunakan frasa langsung seperti Jogja, Papua itu dalam aspek dalil pengujiannya. Itu ada beberapa NGO yang melakukan pengujian kepada MK, tapi MK merespon baik itu langsung atau tidak dikembalikan kepada pembuat undang-undang dalam hal ini masuk koridor open legal policy. Jadi sekali lagi saya ingin merespon terkait konstitusionalitas. Janganlah kemudian seakan-akan kita secara kelembagaan ini tidak paham juga terkait apakah ini konstitusional atau tidak. Nah, yang dikutip oleh Mas Toto terkait dengan putusan MK 135 itu berbicara desain keserentakan. Bahwa kemudian di sana dipilih rezimnya pemilu kada dan pemilu itu menjadi satu tarikan napas, itu semangatnya yang dimaksud kalau kita sandingkan dengan pasal 22E, semangat demokratisnya menggunakan azas langsung, jujur dan segala macam. Ingat sekali lagi azas ya, bukan putusan eksplisit bahwa pilkada harus langsung, tidak ada. Ini jawabannya Nah, udah kenapa membantah kemudian- pernyataannya sendiri loh Gus Kosin. Loh, bukan. Prof. Dan Mahfud Anda dengan menafsirkan Prof. menurut saya Zuli itu- secara serampangan juga bahwa Yang mana? keputusan Yang di mana, 2003 itu dikaitkan dengan pemaknaan demokratis seperti yang Anda sampaikan. Tidak. 2003. Munculnya Bukan, keputusan tahun 2003 itu 2004. terkait dengan penghormatan terhadap kekhususan di beberapa daerah. Tapi terkait dengan bagaimana perjalanan pemaknaan pilkada yang kemudian ditutup oleh keputusan MK 110 yang menjelaskan dengan gamblang bahwa yang namanya pilkada adalah bagian dari rezim pemilu. Saya pikir itu sudah menjelaskan semuanya. Yang kedua Gus Kosin, Original intentnya dicek, Mas katakanlah Toto, putusan tafsir 72, Anda 73. konstitusional, bagaimana kita menguji pembuat undang-undang kita selain punya beban untuk kemudian tetap konstitusional, tapi juga waras dalam menjaga konsistensi ketika kita sudah sepakat tentang sistem pemerintahan presidensial. Saya belum mendapatkan jawaban. Bagaimana menjelaskan logika bahwa ketika presiden dalam sistem presidensial dipilih langsung dan itu dilakukan oleh seluruh dunia
yang menganut sistem presidensial, lalu kemudian turunan dari kepala eksekutif di daerah itu dipilih oleh parlemen yang hanya bisa dilakukan dalam sistem pemerintahan parlementer. Kecuali jangan-jangan orang boleh curiga, ujungnya Anda sedang ingin mengkudeta sistem presidensial, ujungnya pemilihan presiden nanti akan dipilih juga oleh MPR. Kan itu yang menjadi Jadi logika test case sekarang. dulu nih, Boleh test the melanjutkan. water. Jangan-jangan seperti itu. Itu juga yang banyak dikhawatirkan dalam percakapan di Saya media respon dulu, sosial. Ada satu-satu ini, saya perluasan respon. wacana ke sana gitu. Mention Mas Toto tadi. Ya, oke. Gus Saya belum Kosin. selesai tadi. Ya, silakan, Tadi silakan. Mas Toto nanya kan, berilah contoh ya negara yang menganut sistem demokrasi presidensial secara langsung. Coba dicek di beberapa negara di Amerika Latin. Ada El Salvador, ada Panama, ada Costa Rica, dan beberapa negara yang lain itu demokrasi presidensial tapi perwakilan kepala daerahnya. Bisa dicek itu Mas Toto. Kalau yang parlementer ada Jerman, ada Australia, dan beberapa Loh, negara kalau yang parlementer lain. tidak Bentar, bisa saya selesaikan diperdebatkan. dulu. Ayo Saya kita selesaikan belajar dulu. tentang Amerika, Brazil, dan Filipina. Dan kemudian bagaimana pemberlakuan itu. Ayo. Lenda tadi kan nanya, sebutkan contoh negara demokrasi Loh, presidensial. Anda yang jangan perwakilan. tiba-tiba Itu sudah bergeser saya kemudian sebutkan. dalam demokrasi parlemen. Demokrasi parlemen mengharuskan bahwa Itu presidensil, Mas pemilihan Toto. kepala daerah itu memang dipilih oleh Ya. Tadi parlemennya. Gus Kosin mencontohkan yang katanya presidensil tapi di daerahnya juga itu ya, Dipilih. dipilih parlemen begitu. Dipilih kan tadi Mas Toto minta contoh negara. Saya nggak kasih satu, tapi kasih tiga itu. Ada El Salvador, ada Panama, ada Costa Rica. Itu yang presidensil. Oke, Yang oke. parlementer ada Jerman, ada Austria, dan banyak lagi negara-negara yang lain yang parlementer. Clear ya. Terus kemudian ada pertanyaan tadi, kenapa ini dibahas sekarang? PKB ya mengusulkan terkait pilkada secara langsung itu dari semenjak zaman Pak SBY. Tapi kemudian itu tidak terlaksana karena 2014 kemudian dikeluarkan Perpu, itu clear. Terus kemudian yang kedua, kenapa dibahas sekarang? Pembahasan pemilu, undang-undang pemilu dan pilkada ini masuk bagian daripada prolegnas. Itu Mas Irawan dengan Pak Andreas itu paham. Prolegnas itu artinya apa? Gus Kosin Itu nggak ngejawab pertanyaan saya merupakan tentang produk tafsir legislasi yang keputusan mendesak nomor untuk 110 loh. dibahas. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut loh. Didasarkan dari situ kalau kita Gimana, mau Mas bicara Toto? konstitusional. Tafsir dari Mas Gus Kosin terkait dengan keputusan MK nomor 110 tahun 2025. Yang itu jelas dibacakan Ya. oleh Arsul Sani. Ya, dijawab dulu Gus Kosin silakan. Tentang pilkada adalah bagian dari rezim pemilu. Dan bagian dari rezim pemilu itu harus disandangkan dengan pasal 22E itu semangatnya bukan masalah model pemilihannya, Mas. Itu kan terkait berbicara desain keserentakan. Gus Kosin dirunut coba lagi, mulai bacakan apa isi pasal 22 EUD 45 supaya kita tidak menyesatkan masyarakat. Baru kita masuk nih. Bagaimana Lihat nggak? sisi konstitusi bisa kita terjemahkan? Kita ingin mengikuti sistem presidensial ala Brazil, Filipina dengan Amerika, atau ketika berbicara Costa Rica atau El Salvador. Nah, kita masuk makanya kepada komitmen kita tentang tafsir konstitusi oleh MK. Makanya saya tanya itu. Ya. Itu satu rangkaian. Mudah-mudahan yang Anda berdua Coba baca Gus Kosin pasalnya makanya. sama ya. Sebentar, saya minta Gus Kosin dulu yang menjelaskan, Mas Toto. Silakan. Enggak, gini Mas Toto. Jadi ini konteksnya bukan makakah ikut negara Amerika Latin yang presidensil atau parlementer. Kita sudah sepakat konsensus kita demokrasi Pancasila dengan segala kekhasannya. Jadi kalau tadi sebetulnya saya tidak mau terjebak dengan alurnya Mas Toto sebutkan negara itu, tapi kan oke lah saya munculkan. Tapi saya ingin melanjutkan tadi ya. Pasal yang 110 nggak beberapa dijawab, ini, Mas. Biar Ini mau dijawab, biar Mas lengkap, Doni. Mas. Ya, Tadi silakan. Pak Ubay mengatakan terkait dengan kaderisasi. Insya Allah Pak, hampir semua partai itu punya tertib kaderisasi semuanya. Secara teoritis itu semua menjadi cita-cita dan idealitas partai. Tapi praktek di lapangan secara empiris tidak sesederhana kader yang mempunyai militansi dan kaderisasinya sudah berjenjang itu bisa melawan bagaimana masifnya ya food buying dan money politik yang terjadi di lapangan. Akhirnya partai dihadapkan kepada satu dilema. Di satu sisi punya kader dengan segala idealitas, kapasitas, integritas, tapi dia kurang isi tas, maka sulit untuk menang dengan realitas pilkada seperti yang sudah terjadi kemarin. Itulah kenapa kemudian pilkada tidak langsung menjadi salah satu opsi yang sekarang dibahas dan kemudian menjadi semacam konsensus secara bersama-sama walaupun secara ofisial kita belum bahas di DPR karena itu tadi ingin melengkapi apa yang menjadi catatan-catatan itu tadi. Ya, sebentar. Itu Saya ke Mas Irawan dulu, silakan.